Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Haji Mutawakkil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran yakni Ibu Nurhayati SEMM. Langsung saja untuk poin yang pertama, di sini ada pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi yang mana dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian ini, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait pada produk dan jasa. Sedangkan pada tahap pembelian, konsumen akan melakukan pembelian produk dan pada tahap setelah pembelian. Untuk materi selanjutnya ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang mana di sini ada 4. Yang pertama di sini faktor budaya atau kultur faktor. Faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas dan terdalam pada perilaku konsumen. Faktor budaya mempengaruhi perilaku konsumen ini terutama mencakup faktor budaya, faktor subbudaya, dan kelas sosial konsumen. Yang mana di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada budaya atau kultur, yang kedua subbudaya, yang ketiga ada kelas sosial. Dan yang kedua di sini ada faktor sosial. Respon konsumen terhadap satu produk, merek, dan perusahaan atau produsen dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi, serta peran dan status sosial dan konsumen. Yang mana di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keluarga atau family, yang kedua ada kelompok referensi, yang ketiga itu ada peran dan status sosial. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada faktor pribadi. Berikut ini adalah pembahasan secara singkat yang mana pengaruh faktor pribadi pada perilaku konsumen. Yang pertama itu ada usia dan tahapan siklus kehidupan, yang mana seseorang pria melewati berbagai tahapan siklus hidupnya yang dimulai dari bayi, anak, remaja, muda, dewasa, dan tua. Kebutuhan dan preferensi dan variasi ketika seseorang melewati berbagai tahapan siklus kehidupannya. Misalnya masa anak dan masa remaja memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda. Yang kedua ada pekerjaan, yang mana pekerjaan individu juga mempengaruhi perilaku pembelinya, yaitu orang-orang cenderung membeli produk dan layanan yang mendukung profesi dan peran mereka di masyarakat. Misalnya pola membeli pengacara atau berbeda dari kelompok orang lain seperti dokter, guru, atau pengusaha. Dan selanjutnya yaitu ada pekerjaan, yang mana pekerjaan individu juga mempengaruhi perilaku pembelinya. Dan yang selanjutnya yaitu keadaan ekonomi dan penghasilan, yang mana kecenderungan pembeli seseorang secara langsung berbanding lurus dengan pendapatan atau penghasilan per bulan. Selanjutnya yaitu gaya hidup, istilah yang dikemukakan oleh psikolog menunjukkan pada cara seseorang tinggal di masyarakat itu sangat penting bagi sebagian orang untuk menggunakan pakaian bermerek. Selanjutnya yaitu kepribadian individu juga mempengaruhi perilaku pembelinya. Setiap individu memiliki kepribadian khasnya sendiri. Selanjutnya yaitu poin faktor psikolog. Faktor psikologis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan psikologis seseorang yang mendorong tindakannya untuk mencari. Yang pertama ada poin motivasi, yang mana tingkat motivasi itu dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Oleh karena itu, kebutuhan-kebutuhan inilah yang menjadi motif yang mengarahkan perilaku konsumen untuk mencari produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya. Poin kedua yaitu persepsi, yang mana persepsi konsumen terhadap produk tertentu dan merek tertentu juga dapat mempengaruhi keputusan pembelinya.
Poin C yaitu belajar dan pengalaman, yang mana belajar itu penelitian tentang produk dan layanan sebelum konsumen mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Belajar dan mendidik diri sendiri banyak dilakukan secara online dan juga dalam kelompok. Poin D, sikap dan keyakinan. Setiap individu memiliki keyakinan dan sikap tertentu terhadap suatu produk sehingga menjadi dasar untuk membuat keputusan untuk pembeliannya. Selanjutnya yaitu poin C, modal perilaku konsumen. Modal perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Modal perilaku konsumen dapat pula diartikan sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang dalam mengambil keputusan pembeli. Poin A yaitu model perilaku konsumen dari Aswell 1992, yang mana ada 3 faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian, yaitu konsumen individu, lingkungan, dan penerapan strategi masyarakat. Faktor ketiga yaitu penerapan strategi pemasaran ini merupakan simulasi pemasaran yang dikendalikan oleh pemasar atau pelaku bisnis. Dalam hal ini pemasaran berusaha mempengaruhi konsumen dengan menggunakan stimul pemasaran seperti iklan dan sejenisnya agar konsumen media memiliki produk yang ditawarkan, yaitu strategi pemasaran yang izin dikembangkan oleh pemasaran. Strategi pemasaran tersebut bisa disebut pemasaran atau marketing mix. Yang kedua, model perilaku Hawkins 1998 mengemukakan bahwa model perilaku konsumen dapat digambarkan sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terdiri dari 2. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal ini dapat dirinci lagi di dalam persepsi belajar, motivasi, sikap, emosi, ingatan, dan personality. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen terdiri dari kebudayaan, demografis, kelas sosial, subkultur, keluarga, referensi kelompok, aktivitas marketing, pelayanan, fasilitas, dan promosi. Yang ketiga, model perilaku Cottrell 1997. Cottrell mengemukakan model perilaku konsumen sebagaimana perilaku konsumen dalam membeli barang atau jasa dipengaruhi oleh stimuli pemasaran, stimuli lain, dan karakteristik konsumen. Dari ketiga stimuli itu kemudian terjadi proses pembelian yang tahapannya meliputi pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi, pengambilan keputusan, dan perilaku pernah beli. Sedangkan keputusan membeli terdiri dari pilihan produk, merek, toko, waktu, dan jumlah. Selanjutnya materi yang D yaitu persepsi dan proses persepsi. Persepsi tidak lain adalah proses pemberian arti terhadap suatu kenyataan melalui alat indera. Sebenarnya persepsi mulai tumbuh secara perlahan-lahan sejak kecil dan seterusnya melalui interaksi dengan orang lain. Hal ini berarti persepsi dapat tumbuh dan berkembang karena adanya pengaruh interaksi dengan belajar pada orang. Karena itu, persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, dan setiap manusia mempunyai persepsi terhadap objek. Menurut Kamus Psikologi yang dikutip oleh Daligulo 1982 sama dengan 207, persepsi diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala sesuatu di lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimilikinya sehingga menjadi sadar segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, persepsi dan proses persepsi. Persepsi tidak lain adalah proses pemberian arti terhadap suatu kenyataan melalui alat indera. Persepsi pada dasarnya berkenaan dengan proses perlakuan seseorang
terhadap informasi tentang suatu objek yang masuk pada dirinya melalui pengamatan menggunakan indera-indera yang dimilikinya. Proses perlakuan itu bertalian dengan pemberian arti atau gambaran tentang objek tersebut. Persepsi merupakan penafsiran, penilaian, atau pendapat seseorang tentang suatu objek. Apabila seseorang memiliki persepsi yang baik tentang suatu objek, maka hal itu akan memengaruhi sikapnya untuk menyukai objek tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu yang E. Proses pengambilan keputusan konsumen. Schiffman dan Kanut mendefinisikan perilaku konsumen sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan bisa memuaskan kebutuhan mereka tersebut. Secara sederhana, studi perilaku konsumen meliputi apa yang dibeli konsumen, kemudian mengapa konsumen membelinya, kapan mereka membeli, di mana mereka membeli, bagaimana mereka memperoleh dan menghabiskan suatu produk. Yang terakhir, yang F, pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil sebuah keuntungan. Perilaku pembelian bisnis ini mengacu pada perilaku pembelian organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan dalam memproduksi barang atau jasa, kemudian dijual lagi, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Sedangkan proses pembelian bisnis adalah proses pengambilan keputusan dengan mana pembeli bisnis menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang dibeli dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih di antara merek-merek dan pemasok-pemasok alternatif. Perusahaan yang menjual kepada organisasi bisnis lain harus sebaik-baiknya memahami perilaku pasar bisnis dan pembeli bisnis. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai materi perilaku konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.